Oke, kita masuk ke part 2 terkait di bab 7 yaitu kepemilikan saham bertahap, di mana kepemilikan saham bertahap ini maksudnya adalah kombinasi bisnis melalui kepemilikan saham nanti secara bertahap yang memerlukan perlakuan akuntansi secara khusus. Hal tersebut biasanya terjadi karena awalnya dia tidak memiliki pengendalian, sekarang bisa menjadi memiliki pengendalian atas perusahaan yang dibelinya. Nah, kombinasi kepemilikan secara bertahap mempunyai implikasi yang berbeda tergantung dari kepemilikan sebelumnya. Apakah saham yang diakui sebagai aset keuangan? Nah ya, kita udah pernah belajar ya. Terus sebagai investasi perusahaan asosiasi di PSAK 15 atau investasi perusahaan Ventura bersama yaitu di PSAK 12. Nah, di sini kita fokusnya adalah nanti di perusahaan asosiasi ya, di mana nantinya pada saat kendali diperoleh pemilik saham mengukur ulang investasi awalnya dan berdasarkan nanti nilai wajar dari investasi di awalnya tersebut ditarik menjadi nilai wajar yang sekarang itu berapa. Dengan kata lain, mengukur ulang investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya dan mengakui adanya laba rugi dalam laporan laba rugi tersebut. Nah, sesekali nantinya kendali yang diperoleh semua kenaikan atau penurunan kepemilikan berikutnya diperlakukan sebagai transaksi pemegang saham dan dilaporkan sebagai ekuitas atau tidak ada goodwill atau excess value dalam kenaikan persentase kepemilikan saham dan tidak ada laba atau rugi penurunan atau persentase dari kepemilikan saham. Dengan demikian, sebelum kendali diperoleh, maka investasi saham diperlakukan sesuai dengan standar yang relevan ya. Pada saat kendali nanti diperoleh, maka nanti nilai wajar aset yang dan liabilities yang diperoleh termasuk dengan goodwill yang diukur nantinya akan dilakukan penyesuaian terhadap aset tersebut. Dengan kata lain nanti ada pengakuan sebagai laba atau rugi. Nah, perolehan atas kendali memicu terjadinya pengukuran ulang. Intinya adalah nanti kita ukur ulang. Contohnya kita bahas di sini pada tanggal 1 Januari 2016 X membeli 50 saham dengan nilai 120. Sebelumnya dia memiliki 20%. Nah, ini kan kata lain dia belum memiliki pengendalian terhadap perusahaan ya. Kalau sekarang dia berarti memiliki 70% saham nih di perusahaan Y yang dibelinya awalnya 40.000. Nilai wajar saham ini pada tanggal 1 Januari adalah 48. Nah, dengan kata lain di sini ada kenaikan 8.000 ya terkait dengan fair value atas investmentnya. Nanti kita hitung ulang tuh. Fair value non controlling interest ada 80.000. Jadi ada tambahan untuk non controlling interestnya 80.000 dan nilai wajar aset yang didapat identifikasi adalah 220. Nah, sekarang kita bisa lihat nantinya apakah investasi kita yang 50% itu kita akui sebagai laba atau rugi nanti ketika adanya penghitungan ulang. Nah, karena pada tanggal 1 Januari 2016 total dari kepemilikan saham X menjadi 70% tadi saya bilang ya, maka nantinya dia memiliki kendali, diasumsikan memiliki kendali, maka nanti dia harus menghitung ulang terkait dengan goodwill, adanya goodwill sebagai berikut. Karena kenapa? Di sini aja kita udah tahu nih ada kenaikan hal demikian, terus juga ada NCI. Nanti kita bisa lihat apakah ada muncul goodwill atau tidaknya. Dengan cara yang pertama ada pembelian 120, kita gunainnya di sini ditambah dengan nilai wajar dari saham yang dimiliki sebelumnya. Berarti totalnya adalah 168. Nah, nanti untuk mencari total nilai perusahaan kita tambah dengan NCI-nya dulu. Berarti NCI ditambahkan sehingga dapatnya 248. Kita kurangi dengan nilai yang tercatat dari nilai wajar tersebut adalah 220. Maka muncul nanti goodwill 28. Nah, goodwill ini nanti akan kita munculkan pada saat kita menghitung elimination journalnya ya. Nah, ini perusahaan nantinya karena kita tahu ada perubahan antara nilai tercatat dengan nilai wajar saham sebelumnya, maka dengan kata lain ada kenaikan saham yang sudah dimilikinya dari 40 menjadi 48. Nanti kenaikannya tersebut berarti 8.000 akan diakui sebagai gain on increase in value of share. Maka jurnalnya adalah investment in S-nya 128. Walaupun di sini kita belinya 120, tapi karena ada kenaikan dari tahun sebelumnya 8.000, maka kita catat 128. Cash-nya adalah 120, maka totalnya demikian ya. Nah, bagaimana ketika nantinya NCI tidak diketahui? Berarti nanti kita menghitungnya tersebut dengan persentase kepemilikan. Jadi misalkan kalau tadi 168 kita bagi dulu dengan 70% kepemilikan kita di perusahaan tersebut. Nah nih, maksudnya kayak gitu. Ini sama
Sehingga nanti total nilai wajar dari 100% tersebut adalah 240. Kan kalau kita mau lihat dari nilai wajar berarti kan keseluruhan nilai yang dimiliki sama si perusahaan anak tersebut ya. Kita belinya berapa, terus perusahaan anak ini punya berapa, ditambah dengan NCI. Karena di sini nggak ada NCI, maka kita pakai rumus demikian. Oke, sehingga didapat 20.000. Nah, kalau soal nomor 2 di sini P memiliki 90% saham dengan rangkaian pembelian saham dimulai dari 1 April. Jadi dia ada 3 kali beli ya termin. 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober. Dimana di 1 Oktober dia sudah memiliki pengendalian. Sehingga nanti membuat kertas kerja konsolidasi. Kalau kita bisa lihat di sini, ada informasi tambahan nilai buku aset neto S sama dengan fair value-nya. Jadi nanti nggak akan ada perbedaan ya. Setiap selisih nanti kalau ada perbedaan atas cost of investment, nanti akan dialokasikan ke goodwill. Nah, untuk investasi yang dibeli tanggal 1 April dan 1 Juli, P menggunakan cost method karena kita tahu ya tidak memiliki pengaruh signifikan. Terus pada tanggal 1 Oktober karena sekarang sudah diperbolehkan lagi dengan menggunakan metode cost, maka kita juga tetap menggunakan metode cost. Nah, P harus menyusun ulang laporan konsolidasi sebagai berikut. Per 1 Oktober 2000, berarti di sini 2016. Membeli saham 80% senilai 210. Berarti total nilai saham S pada saat itu adalah 100 per 80. Hasilnya adalah 268. Nah, ini tadi saya bilang, karena nggak ada keterangan NCI maka kita menghitungnya demikian. Dengan demikian terdapat goodwill sebesar 42.500. Nah, kenaikan nilai saham S tersebut berarti kan kita tahu ya. Kita tahu dari 210 ternyata itu ada 10% yang tersebut sebelumnya, periode sebelumnya ya. Maka didapatlah hasilnya 11.250. Nah, itulah yang disebut dengan gain on increased value of stock investment. Ya. Karena kita total di 1 Oktober kita memilikinya tadi menjadi 80% ya. Ada berarti berapa sih persentase kepemilikan dari 80% tersebut terhadap investasi di awalnya gitu. Nah, untuk penyusunan laporan konsolidasi tahun 2016, P hanya memasukkan revenue dan expense mulai tanggal 1 Oktober hanya dimulai dari 1 Oktober berarti hanya 3 bulan. Kenapa? Karena 80% tersebut baru terjadi di awal Oktober ya berarti ya. Oktober, November, Desember. Nah, dengan asumsi menggunakan metode cost, maka yang pertama adalah kita pasti mencatat yang disebut dengan ini ya, penjelasan dari jurnal eliminasi tersebut. Nah, karena kita di sini tadi kita balik di sini dari mulai Oktober, November, Desember, berarti kan harusnya 3/4. Tapi ini kan berarti kita akuinya adalah 9/12, berarti sama dengan 3/4 ya. Ini dari Januari sampai dengan tadi berarti di sini Oktober. Maka didapat 150 itu dapat dari soal ya, 150. Penjualannya adalah 150. Return rate earning juga ada, capital stock juga ada, goodwill ini nanti baru kita munculkan ya pada saat kita membuat eliminasi. Kalau soal yang pertama ini kan ada goodwill tapi kita belum munculkan karena kenapa? Karena belum dilakukan jurnal eliminasi. Nah, untuk COGS-nya ini kita juga menggunakannya 3/4 ini COGS yang sudah berlanjut ya, yang sudah berlangsung di sebelum kita melakukan akuisisi. Nah, untuk investment in S-nya adalah totalnya adalah 236.250. Ya, 236.250 itu didapat dari soal ya. 236.250. Sehingga nanti NCI beginning 10%-nya. Nah, ini berarti net income ditambah dengan return net earning. Nah, ini tuh 82.500 dikurangi 1.000 ya. Berarti ini tambah semua. Sehingga didapatlah 26.250. Ini dikurang 1.000 maka didapatlah 26.250. Nah, untuk NCI ini kenapa tidak demikian? Karena kita akan masukkan ke dalam NCI expense ya, yang 1.000 tersebut. Maka didapatlah hasilnya adalah 1.000. Jadi rumusnya tadi tambah kurang 1.000 berarti. Setelah kita tambah baru kita kurangi. Karena untuk NCI expense sudah ada.
Nah, sedangkan bila P menggunakan metode ekuitas, nanti kita akan hanya ada akun income from pada investment aja. Di sini hanya untuk menghitung yang disebut dengan menghilangkan akun income from S dan mengembalikan saldo awal in S ke awal tahun. Nah itu. Kenapa? Karena yang kita tahu di sini investmentnya ini sudah yang sekarang ya, dengan kata lain ya, yang dari Oktober sampai dengan Desember berarti. Oke. Terkait dengan hal demikian, saya rasa cukup untuk bab 2. Nanti kalian tinggal simak dan kita akan mengerjakan pada saat